Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Friko Zuhri. Tentunya tema kali ini masih membahas terkait dengan pengawalan janji politik dari para peserta pemilu. Dan tentunya juga masih bersama Pak Broto dan juga Bobi. Nah, kalau melihat dari masing-masing peserta yang sudah menyampaikan visi misi dan juga gagasan mereka, kalau kita melihat juga untuk metode dari kampanye saat ini juga berkaitan dengan metode di media sosial tadi Pak kita membahas ya. Nah, kalau dari Bawaslu sendiri untuk metode pengawasan ini seperti apa Pak? Karena media sosial ini menjadi salah satu metode yang cukup rentan gitu ya untuk terjadi pelanggaran-pelanggaran gitu dari kampanye yang mungkin saat ini sedang berlangsung. Terhadap kampanye melalui media sosial, ya memang di Bawaslu juga melakukan pengawasan melalui media sosial. Ya baik di Bawaslu Kabupaten sampai melalui secara berjenjang ya melalui Panwascam dan PKD yang ada. Jumlah 143 PKD. Itu kita bersama-sama melakukan pengawasan melalui medsos. Kemudian Bawaslu juga sudah melakukan perjanjian kerjasama, baik dengan PWI, kemudian dengan penyiaran ya, Komisi Penyiaran Indonesia, dan juga dengan beberapa media online kita melakukan perjanjian kerjasama untuk bersama-sama melakukan pengawasan di medsos terhadap kampanye di pemilu ini. Artinya memang untuk pengawasan di media sosial ini juga tetap gencar dilakukan gitu ya. Karena memang melihat media sosial ini kan menjadi wadah dari para peserta sendiri untuk bisa berkampanye. Banyak mungkin kita melihat ya, apalagi mungkin di isu-isu sebelumnya pada saat kampanye di 2019 kemarin ada black campaign dan lain sebagainya, isu tentang agama dan lain sebagainya, ini menjadi satu isu yang memang jadi permasalahan mungkin ya di 2019 kemarin, ini menjadi perhatian kita di 2024. Nah, mungkin kalau dari Bobi sendiri melihat kampanye di media sosial, terutama nih anak-anak muda yang memang rata-rata mayoritas pengguna media sosial itu sendiri. Jadi ditargetkan adalah anak-anak muda itu sendiri yang bisa melihat dan memang menerima dari kampanye yang terjadi di media sosial sendiri. Seperti apa dari Bobi? Ya, kalau melihat dari kampanye media sosial ya, memang kampanye dari media sosial ini sangat gencar ya. Banyak sekali, mulai dari buzzer-buzzer itu banyak lah dari segi merendahkan paslon dan lain sebagainya gitu kan. Tapi yang jadi catatan kita, bagaimana cara kita untuk memilih dari media tersebut, media terpercaya untuk bisa kita mendengarkan gagasan dari berbagai paslon gitu kan. Jangan sampai kita berlarut pada pertama itu gimmick gitu kan, gimmick dari masing-masing paslon itu jangan sampai berlarut gitu, karena yang kita inginkan itu pemimpin yang memiliki gagasan, pemimpin yang akan memimpin kita 5 tahun ke depannya gitu kan. Jangan sampai salah pilih. Dan untuk media itu memang anak muda itu mungkin ditargetkan pada media karena setiap harinya megang handphone terus. Ya. Kalau dari ini ya media bagus untuk kampanye di media itu. Tapi jadi tadi memang harus memilih yang mana media yang bagus, yang terpercaya gitu ya. Terpercaya untuk kita bisa menekan sama-sama gitu. Iya, karena kalau kita melihat kan banyak juga nih masyarakat kita kadang salah menerima informasi dengan banyaknya informasi yang diberikan, apalagi di media sosial. Mungkin kalau anak-anak muda yang sekarang yang mereka sudah mayoritas menggunakan media sosial, mereka mungkin sudah begitu paham gitu ya Pak. Nah, yang kita khawatirkan adalah generasi-generasi yang sudah tua yang sekarang yang baru memulai untuk ikut menggunakan media sosial itu sendiri. Terkadang informasi di grup, apalagi nih teman-teman di WhatsApp gitu ya, ada grup keluarga, ada grup dan lain sebagainya. Informasi-informasi ini yang kadang salah diterima gitu. Ini seperti apa kalau dari Pak Broto sendiri melihat? Ya kalau karena memang pelaku di media sosial yang memang ini sebenarnya justru kaum muda yang terdepan ini. Makanya kami berharap kepada teman-teman generasi muda yang sebagai pengguna ya, atau mungkin yang katakan yang mengkonsumsi
media sosial ini paling banyak di kalangan muda. Apalagi saat ini harapan kami dalam pemilu 2024 ini jangan sampai suara pemilih pemula atau pemuda ini, pemilih muda ini tidak dapat tersalurkan semua karena ini sangat besar. Sangat besar presentasinya dan ini sangat menentukan terhadap pemilu yang akan datang. Makanya saya berharap terutama teman-teman mahasiswa apalagi ya, sebagai pelopor, harapan kami dapat memberikan pendidikan kepada teman-teman pemuda maupun kepada masyarakat bahwa dalam proses pemilu ini, apalagi kampanye yang dimanfaatkan, digunakan melalui media sosial itu untuk dapat betul-betul dicermati. Jangan sampai pengguna medsos yang baru yang belum paham itu nanti akan salah pilih dalam pemilihan di pemilu 2024 ini. Ya, benar sekali. Kalau kita melihat sekarang kan teman-teman pemuda atau pemilih pemula nih, katakanlah ini menjadi target utama kita untuk bagaimana nanti partisipasi dari pemilu di 2024 ini justru banyak yang berpartisipasi gitu. Nah, sebetulnya dari Bawaslu sendiri atau mungkin dari teman-teman penyelenggara, apakah sudah ada memberikan bagaimana bentuk pendidikan politik? Mungkin banyak juga generasi muda untuk yang usia awal, katakanlah 17 tahun yang baru memilih, ini kan masih sangat kurang dari bentuk pendidikan politik yang mereka dapatkan. Kalau dari penyelenggara seperti apa nih Pak? Ya, kalau dari penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu itu mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada pemilih pemula, pemilih muda. Ada beberapa basis, 11 basis yang menjadi sasaran kami untuk dilakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula. Itu kami sering mengadakan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah, atau kami mengundang di suatu tempat perwakilan dari beberapa sekolah untuk kita berikan sosialisasi tentang kepemiluan, dengan harapan mereka semua betul-betul paham bahwa pemilih pemula ini menjadi penting dalam proses pemilihan, dalam proses pemilu. Karena anak-anak pemilih pemula, anak-anak muda biasanya mereka karena masih mencari jati diri. Mereka belum tahu bahwa dirinya sebenarnya sangat diperlukan. Juga memiliki kewajiban dan hak di sana gitu ya. Memiliki kewajiban dan hak. Itu makanya kami lakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian kami panggil dalam suatu tempat juga perwakilan sekolah, kita lakukan sosialisasi dengan harapan mereka bisa menularkan kepada teman-teman yang lain untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Karena ini memang sangat penting dengan adanya pendidikan politik ini menumbuhkan dari kesadaran kita, khususnya dari generasi muda juga ya, bagaimana kesadaran mereka terhadap politik dan juga untuk negara ini tentunya ya. Nah, kalau dari Bobby sendiri melihat bagaimana pendidikan politik yang diterima saat ini dari generasi muda gitu, yang memang diharapkan dari teman-teman pemilih pemula ini seperti apa? Ya, sebetulnya untuk politik dari pemula kan, pemula itu pemilu 2024 ini memang sebetulnya harus banyak-banyak sosialisasi. Karena kan pada dasarnya seseorang itu sudah memiliki pilihan. Bahkan sebelum visi misi disampaikan itu mereka sudah ada pilihan gitu kan. Namun yang jadi catatan penting bahwa bagaimana cara kita mendorong masyarakat, rakyat ataupun pemuda, pemilih awal itu dapat memilih dengan sistem penilaian dan rasionalitasnya. Nah, jadi ya kalau dari pemuda itu sendiri mungkin harus banyak-banyak melakukan sosialisasi Pak, karena masih kurang, masih kurang. Karena mereka masih terjebak pada gimmick-gimmick, mungkin gimmick A, gimmick B lain sebagainya gitu kan. Karena menurut mereka keren ini, padahal yang kita butuhkan itu bukan keren sekedar atau kerennya aja, tapi dari kualitasnya juga betul, gitu ya. Bukan keren, menarik atau bagaimana kan, tapi kita dari segi kualitasnya. Gitu. Ya benar disampaikan Pak Broto tadi bahwa generasi muda sekarang masih mencari jati dirinya nih kemana gitu. Jadi memang dibutuhkan banyak sosialisasi untuk memberikan edukasi. Kita akan break kembali, nanti kita lanjutkan. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, kami akan jeda sejenak, tentunya masih dalam tema yang sama berkaitan dengan pengawalan janji politik dari peserta pemilu. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo, kami segera kembali.